Kalian pasti sering banget ngelihat pemandangan ini di lahan praktek. Kayak ada pasien datang nih, keluhannya nyeri lutut atau bahu akut, terus secara refleks aja kita langsung ngasih dosis latihan sapu jagat. 3 set 10 repetisi. Udah beres. Nah, itu dia formula ajaib sejuta umat. Atau malah skenario sebaliknya, kita lihat ada pasien nyeri kronis, terus kita suruh mereka latihan sampai failure, ngos-ngosan, seolah-olah mereka tuh atlet angkat besi yang mau tanding olimpiade besok. Skenario yang super familiar sih buat mahasiswa profesi fisioterapi. Kita tuh sering banget memposisikan tubuh manusia yang lagi sensitif atau lagi kesakitan, itu kayak mesin di pabrik. Kayak cuma butuh satu setting standar gitu ya. Bener banget. Angka 3 kali 10 itu seakan jadi tameng buat nutupin kebingungan kita pas lagi di klinik. Halo semuanya, selamat datang kembali di Next Gen Physio Movement Revolution. Buat teman-teman fisio muda, misi kita di kajian mendalam kali ini tuh jelas banget. Kita mau menjembatani jarak antara teori dasar yang jelimet ke aplikasi praktis di lahan sehari-hari. Karena percuma juga kalau teorinya jago, tapi eksekusinya tebak-tebakan. Sepakat, di obrolan sebelumnya kita kan udah bedah tuntas soal fondasi movement system, terus patologi, komorbid, sampai neuroplasticity. Itu ibarat fondasinya. Nah sekarang kita mau bangun struktur utamanya. Yaitu gimana caranya secara presisi nentuin dosis latihan buat pasien nyeri. Betul. Dan aku mau mulai dari satu fenomena yang lumayan ironis sih di profesi kita. Kalau kita baca literatur fitness atau strength and conditioning, itu aturannya kan rigid dan detail banget ya. Sangat terukur. Gitu aja. Hilang di telan bumi ya. Nah, kenapa sih bisa ada diskoneksi yang sejauh itu antara literatur olahraga sama manajemen nyeri? Diskoneksi itu terjadi karena kita maksa masukin logika adaptasi fisik murni ke dalam realita nyeri yang jauh lebih kompleks. Kalau kita merujuk ke bahasanya Ben Cormack, pedoman fitness itu fokusnya 100% ke adaptasi struktural. Kayak ototnya membesar atau kapasitas parunya nambah gitu ya? Betul. Masalahnya nyeri itu bukan sekedar parameter struktural. Nyeri itu pengalaman multidimensi yang diatur langsung sama sistem saraf pusat. Make sense. Pas awal-awal aku di lahan nih, aku punya pengalaman yang cukup jadi tamparan keras soal ini. Waktu itu aku pegang pasien low back pain yang baseline nyerinya lumayan tinggi. Terus kamu hajar pakai SID principle? Iya, aku terlalu kaku mikir, SID principle kan hukum alam, specific adaptation to impose demand. Logika mentahku waktu itu, tubuh pasti beradaptasi sama beban. Jadi aku paksa aja otot core dan punggungnya sampai ke RPL 5. Wah, lumayan tinggi tuh buat pasien akut. Kan mikirnya biar ototnya kuat, sendinya stabil, nyerinya hilang. Tapi tebak apa yang terjadi? Pasiennya nggak bisa tidur 2 hari gara-gara flare up hebat. Aduh, itu contoh klasik dari miskalkulasi biologis sih. Iya, di situ aku baru sadar kalau SID principle tuh nggak bisa diterjemahin mentah-mentah kayak rumus matematika buat pasien nyeri. Bener, prinsip SAID itu emang valid. Adaptasi jaringan pasti terjadi. Tapi menargetkan strength fisik dengan harapan efek sampingnya itu nyerinya turun, itu lompatan logika yang bahaya banget. Kayak salah target jadinya. Iya. Risetnya O'Neill kan juga nunjukin dengan jelas, olahraga intensitas tinggi secara akut itu malah bisa ningkatin sensitivitas nyeri. Apalagi kalau dari awal pasiennya udah kesakitan. Kita tuh harus misahin 2 mekanisme yang jalan barengan di sini. Oke, mekanisme apa aja tuh? Yang pertama, mechanotransduction. Ini yang sempat dibahas sama Bom. Ini proses seluler, gimana sel otot mendeteksi tarikan beban, terus ngubah itu jadi sinyal kimia buat produksi kolagen. Berarti secara struktur, tujuannya tercapai dong harusnya. Secara struktur iya tercapai. Tapi kita sering lupa sama mekanisme kedua, yaitu functional neuroplasticity. Ini yang sering dibahas sama Song dan Hiraga. Oh, yang soal otak mengevaluasi gerakan itu ancaman atau bukan ya? Nah, persis. Ketika kamu ngasih beban RPE 5 ke pasien yang sistem sarafnya lagi super sensitif, ototnya sih nerima sinyal mechanotransduction, tapi otaknya nerima sinyal ancaman masif. Jadinya otak panik. Betul. Otak panik, produksi substance P makin banyak, dan akhirnya memicu respons protektif yang kita sebut flare up tadi. Berarti pakai pedoman fitness buat pasien nyeri itu ibarat kita ngasih peta pendakian Gunung Everest ke pasien yang baru belajar jalan habis operasi lutut dong. Analogi yang sangat pas. Petanya akurat, tapi buat orang yang salah. Karena sistem sarafnya bisa ngebaca itu sebagai ancaman ya. Berarti kita butuh kompas navigasi yang beda dong, yang bisa ngasih beban jaringan tanpa bikin sarafnya teriak. Tepat.
Makanya kita kenal yang namanya The Rule of Ten. Ini ada di buku saku pedoman dosis yang terbaru. Buat teman-teman fisioluda yang mungkin belum familiar, the rule of 10 ini pakai dua variabel utama kan ya? Iya, VAS dan RPE. VAS itu Visual Analog Scale, skala 0 sampai 10 buat ngecek seberapa parah nyeri pasien. Terus RPE itu Rating of Perceived Exertion, 0 sampai 10 juga. Tapi buat menilai seberapa berat usaha fisik yang dia keluarin. Aturan mainnya simple. Skor VAS ditambah skor RPE, jumlahnya harus kurang dari atau sama dengan 10. Aku tuh suka banget memvisualisasiin rule of 10 ini pakai analogi anggaran koin. Kayak jatah harian toleransi saraf pasien. Gimana tuh analoginya? Jadi bayangin, pas pasien bangun tidur, sistem sarafnya ngasih dia modal 10 koin. Kalau nyeri atau VAS dia hari itu ada di angka 7, berarti dia udah ngebakar 7 koin cuma buat nahan sakit doang. Sisa koin buat geraknya tinggal dikit ya. Nekat maksa dia latihan dengan RPE 6, total pengeluarannya jadi 13 koin. Saldonya minus dong. Nah, saldonya minus, sistem sarafnya overdraft, terus jebol deh langsung flare up sebagai hukuman dari otak. Konsep anggaran koin ini emang ngebantu banget buat ngejelasin kenapa banyak program rehab tuh mandek. Kita sering banget kejebak di dua ekstrem. Ekstrem pertama itu underdose. Yang kalau fast pasiennya cuma 2, terus kita super hati-hati ngasih RPE 2 juga ya. Ya, total anggarannya cuma kepake 4. Secara seluler, tegangan mekaniknya terlalu rendah. Nggak cukup buat ngeaktifin mechanotransduction. Tubuh ngerasa, nggak perlu renovasi jaringan nih. Pasiennya stagnan gitu-gitu aja. Kalau ekstrem yang kedua, Overdose, di mana total pengeluarannya terus-terusan di atas 10. Ini nggak cuma bikin mikrotrauma, tapi ngerubah arsitektur saraf pusatnya juga, bikin sensitisasi sentral. oh yang disentuh dikit aja bisa sakit banget itu ya. Betul, sistem sarafnya jadi hiper waspada. Dan yang bikin ini makin keren, the rule of 10 ini tuh bukan sekedar ilmu cocok logi klinis atau tebak-tebakan senior kan. Ada literatur robotika ortopedi yang ngevalidasi ini. Wah iya, risetnya Mole dan tim itu gila sih. Mereka nggak cuma pakai observasi visual, mereka pakai robot rehabilitasi yang ada sensor beban presisi tinggi sama EMG. Mengukur listrik otot secara real time ya. Iya, mereka ngebandingin data robot itu sama cumulative perceived strain dari pasien, yang pada dasarnya itu gabungan VAS sama RPE tadi. Terus hasil datanya nunjukin apa tuh? Kelihatan jelas korelasi langsungnya. Begitu gabungan VAS dan RPE ngelewatin angka 10, langsung ada lonjakan dadakan di aktivitas otot protektif dan muncul peradangan lotal. Berarti kalau mau aman, tapi tetap adaptif, ada sweet spotnya ya? Ada. Zona optimalnya itu justru pas total VAS dan RPE ada di kisaran 8-10. Tapi ada syarat krusial. Apa tuh syaratnya? Skor VAS tunggalnya nggak boleh lebih dari 3. Kalau nyerinya masih di atas 3, kita belum bisa ngejar zona optimal itu untuk adaptasi struktural. Make sense. Ini ngebuktiin kalau komunikasi kita sama sistem saraf itu bisa diukur secara objektif. Masalahnya nih, saldo 10 koin tadi kan nggak statis ya tiap hari. Betul, sangat fluktuatif. Pasien hari ini bisa beda banget toleransinya sama besok. Gimana cara kita ngebaca fluktuasi ini di lahan? Kita pakai kerangka SINS. Oh, severity, irritability, nature, stage, sama stability. Iritabilitas. Kalau merujuk ke pengembangannya Peterson dari konsep Maitland, iritabilitas ini yang nentuin ambang batas saraf hari itu. Gimana kita bagi klasifikasinya kalau lagi berhadapan sama pasien? Kita bagi 3 profil. Pertama, iritabilitas tinggi. Cirinya, nyeri itu gampang banget dipicu pakai gerakan minimal dan meredanya lama. Lebih dari 5 menit. Berarti sarafnya lagi siaga 1 nih. Iya, strategi kita harus low and slow. Bergerak di bawah radar aja. Kedua, iritabilitas sedang. Nyeri baru kerasa di akhir rentang gerak. Dan meredanya cepat, di bawah 5 menit. Ini kita mulai tes the waters ya. Ngetes ombak dikit. Betul, moderate and graded. Nah, yang ketiga, iritabilitas rendah. Nyerinya spesifik, sangat lokal, dan langsung hilang pas provokasi dihentikan. Di fase ini baru kita hajar pakai high and progressive ya. Persis, kita tekan batas adaptasi jaringannya. Tapi ini sering jadi dilema etis nih buat kita para fisio muda. Sering banget kita udah analisis nih, oke, bapak ini iritabilitasnya tinggi.
Semalam dia susah tidur gara-gara mikirin cicilan misalnya. Yang mana kurang tidur itu nurunin ambang nosiseptif drastis ya. Nah itu, secara sains kita tahu sarafnya lagi rapuh. Tapi tiba-tiba clinical educator kita di lahan yang mungkin penganut aliran old school, datang dan bilang, hajar aja deh, kasih beban berat, kalau lembek nggak sembuh-sembuh dia. Wah, ini realita lapangan banget sih. Gimana coba caranya kita pertahanin nalar klinis tanpa kelihatan ngelawan senior? Dinamika kayak gini emang ujian mental. Tapi ingat, senjata terbaik fisio muda itu bukan debat ngegas, tapi ketajaman dokumentasi klinis. Maksudnya, kita bawa data, bukan opini. Benar, jelasin aja dengan tenang pakai data. Misalnya, Pak, dari asesmen SIN, iritabilitas pasien ini tinggi. Baseline FAS udah 6, tidurnya buruk, ada disregulasi neuroendokrin. Kalau kita pakai rule of 10, ngasih RPE di atas 4, bakal bikin saldonya jebol lebih dari 10. Berarti kita sampaikan resiko sensitisasi sentralnya ya? Iya, kita bilang, saya milih nurunin RPE buat pertahanin mechanotransduction aja, tanpa memicu flare-up. Argumen biologis yang terstruktur di dokumentasi itu susah dibantah. Elegan banget sih cara ngelesnya. Kita berlindung di balik benteng sains, bukan ego. Oke, sekarang kita operasionalkan teorinya. Kita udah punya rule of 10, udah cek iritabilitas, wujud gerakannya di ruang terapi kayak gimana? Kita bedah 4 tipe latihan ya, mulai dari strengthening atau penguatan. Kalau FAS-nya lagi tinggi gimana tuh strengthening-nya? Keputusan kita kan didikte sama FAS, kalau lagi tinggi di fase akut, singkirin tuh dumbbell sama plat beban. Kita pakai berat badan parsial dengan RPE maksimal 2 atau 3. Contohnya, wall squat dangkal. Aku suka mikir wall squat dangkal ini tuh kayak nyirim security patch ke software otaknya. Menarik, gimana tuh? Kan gerakannya dangkal, tegangannya minim. Tujuannya bukan buat ngerobek otot biar hipertrofi, tapi murni numpuk sinyal bahaya di otak pakai data baru. Kayak bilang ke otak, weh, lutut lu aman nih, dikasih beban dikit, nggak usah panik. Penjelasan mekanistik yang keren banget. Kita emang lagi mereprogram korteks motorik. Nah, pas FAS udah rendah, baru kita butuh mechanotransduction beneran. RPE naik ke 7 atau 8, pakai resistance band buat merenovasi kolagen. Ngomunikasiin rasa aman ke sistem kardiovaskular dan pelumasan sendi gimana? Soalnya kan sering tuh pasien pinggang disuruh banyak jalan kaki, baliknya malah makin sakit. Itu kemungkinan besar mereka kena overdose mekanik. Latihannya nggak dikalibrasi pakai rule of 10. Buat latihan endurance pas fast tinggi, fokusnya itu cyclical loading, intensitas super rendah, RPE 2 atau 3. Berarti jalan santai banget di tempat datar gitu ya? Iya. Secara fisiologis ini tuh kayak pompa mekanik. Dia dorong cairan sinovial muter di dalam sendi, nyuci dan ngebuang zat-zat radang yang numpuk. Wow, kayak dibilas gitu ya sendinya? Betul. Dibilas sebelum intensitasnya nyentuh ambang batas nyeri. Nanti kalau fas sudah rendah, baru naik ke sepeda statis RPE 6 atau 7 buat nyari adaptasi metaboliknya. Mantap. Otot udah, sendi udah dibilas. Sekarang kalau kita mau manjangin jaringan alias stretching, Kalau fas tinggi, pakai stretching pasif. RPE 1 atau 2 aja. Kita manjangin jaringan mikroskopis pelan-pelan, biar muscle spindle di dalam otot nggak kaget dan malah ngasih refleks kontraksi. nggak boleh maksa ya? Nggak boleh. Nanti kalau fas udah rendah, baru pindah ke peregangan dinamis aktif. RPE 4-6 buat ngelibatin Golgi tendon organ biar rileksnya lebih dalam. Terakhir nih, latihan koordinasi atau kontrol motorik yang urusannya murni sama otak. Ini soal kualitas input sensorik. Pas fas tinggi, jangan kasih yang rumit. Latihannya isolasi sendi tunggal, super lambat, atau bahkan cuma integrasi nafas diafragma dengan RPE 1-3. Cuma buat nyambungin main muscle connection yang sempat putus gara-gara nyeri ya? Tepat. Nanti kalau nyerinya udah reda, baru deh kasih beban kognitif tinggi. Kayak berdiri satu kaki di atas balance pad, RPE 5-7, latih otak biar stabil di tengah ketidakpastian. Teorinya terdengar paripurna banget ya di klinik. Udah dihitung, dicek, dieksekusi. Tapi realitanya pas pasien pulang itu yang paling deg-degan kan? Oh jelas. Sesi di klinik tuh ibaratnya cuma hipotesis awal. Ujian aslinya ya 24 jam setelah pasien keluar dari pintu klinik kita. Dosis hari ini kan didikte dari respons kemarin ya? Sepenuhnya didikte dari situ.
Ini kayak chef lagi masak sih. Literatur jurnal itu resepnya. Tapi sehebat apapun resep, kita tetap harus nyicipin sebelum disajikan penuh. Monitoring 24 jam ini cara kita nyicipin apakah beban mekanik yang kita kasih kemarin itu udah pas atau malah keasinan buat pasien. Analogi yang sangat ngena. Dan hasil cicipan ini kita bagi jadi 2 kategori indikator. Lampu hijau sama lampu merah. Lampu hijau berarti aman jalan terus ya. Apa aja tuh indikatornya? Salah satu yang sering bikin fisio muda ragu itu munculnya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Oh, yang pegel-pegel habis olahraga itu. Sering dikira cedera tambah parah tuh sama pasien. Nah, edukasi pasien kalian. Pegel otot itu bukan berarti cederanya kambuh. DOMS itu justru lampu hijau. Bukti biomekanis kalau mechanotransduction lagi sibuk ngerombak otot. Asal nyerinya beda karakter ya sama nyeri awal pasien. Betul. Indikator lampu hijau lainnya, fase stabil atau turun. Kalau pagi ada kaku sendi, itu di bawah 15 menit dan langsung enakan dipakai gerak. Kalau lampu merahnya yang kayak gimana? Yang bikin kita harus ngerem? Lampu merah itu kalau skor VAS melonjak lebih dari 2 poin dari baseline awal atau kaku paginya persisten lebih dari 1 jam. Wah, itu berarti udah nyala tuh alarm otaknya. Iya, apalagi kalau area yang diterapi tiba-tiba kerasa panas, bengkak, dan merah. Itu tanda anggaran koin sarafnya jebol total. Kita harus buru-buru nurunin volume latihannya. Jujur, ini yang bikin mahasiswa sering panik. Pasien datang besoknya ngeluh makin sakit, kita langsung ngerasa gagal, panik, overthinking semalaman. Wajar ngerasa gitu, tapi di momen itu ingat filosofi Ben Cormack. Be okay in the gray. Belajarlah buat nyaman di area abu-abu. Maksudnya, respons biologi itu bukan matematika pasti ya? Betul. Trial and error kalibrasi dosis itu fondasi clinical reasoning. Fluktuasi nyeri itu bukan kegagalan, itu adalah data. Jangan defensif pas pasien komplain berarti ya? Jangan. Duduk, dengerin, terus jelasin transparan kalau lonjakan nyeri ini ngasih tahu kita batas toleransi mereka yang sebenarnya. Jadi hari ini kita sesuaikan racikannya. Keren banget. Pasien dijadiin partner kolaborasi ya. Oke, mari kita rangkum semua ilmu daging ini jadi satu flowchart di kepala teman-teman fisio muda. Silahkan dirangkum. Langkah pertama, cek patologi buat pagar aman. Langkah kedua, cek iritabilitas pakai SINS buat tahu fluktuasi saraf. Ketiga, hitung anggaran rule of 10 pakai FAST dan RPE. Biar ketemu zona optimalnya. Betul. Keempat, pilih tipe latihannya yang sesuai, mau strengthening atau yang lain. Dan kelima, yang paling vital, monitor 24 jam ke depan. Flowchart yang solid banget buat di lahan. Nah, tugas kalian besok pas di lahan praktik, bawa flowchart ini, obrolin sama sesama fisio muda, atau kalau berani, bedah bareng clinical educator kalian. Kalau ada kasus tricky, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share kajian ini, biar nggak ada lagi yang asal ngasih dosis sapu jagat. Sebelum udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di obrolan ini, kita kan bergantung banget sama angka FAST dan RPE dari pasien ya. Iya, itu alat ukur utama kita. Tapi coba bayangin skenario ini. Gimana kalau pasiennya memanipulasi datanya? Mereka sebenarnya ngerasa nyeri di angka 8. Tapi karena segan atau pengen nyenengin kalian yang kelihatannya udah capek dan antusias banget ngelatih. Waduh, pasien Indonesia banget nih, nggak enakan. Nah itu. Terus mereka senyum dan bilang nyerinya cuma di angka 3. Pertanyaannya, kalau angka di kertas berbohong demi kesopanan, sejauh mana observasi klinismu bisa ngebaca bahasa tubuh, mikroekspresi, atau pola napas mereka? Wah gila, itu pertanyaan yang bakal bikin overthinking sih nanti malam. Ini ngingetin kita ya, secanggih apapun robot ortopedi, pada akhirnya yang kita pegang itu manusia dengan segala emosi dan kesopanannya. Mesin bisa baca otot, tapi empati yang bisa ngebaca ketakutan pasien. Betul sekali. Oke, terima kasih udah nemenin obrolan kita di Next Gen Physio hari ini. Sampai ketemu di kajian seru berikutnya, dan selalu ingat,